Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitria dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sediaan semi-solid. Yang akan saya bahas di sini hanya dua sediaan saja, yaitu sediaan salep dan gel. Sediaan semi-solid adalah sediaan setengah padat yang dibuat untuk tujuan pengobatan topikal pada kulit. Bentuk sediaan ini bervariasi, tergantung dari bahan pembawa atau basis yang digunakannya. Bentuk sediaannya ada salep, krim, gel, dan pasta. Definisi salep menurut Farmakope Indonesia edisi 3, yaitu sediaan setengah padat berupa massa lunak yang mudah dioleskan untuk permukaan luar. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4, yaitu sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Definisi gel menurut Farmakope Indonesia edisi 4 merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel kadang-kadang disebut jelly. Sedangkan menurut Fornas, sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari jarak kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Penggolongan salep yaitu yang pertama berdasarkan konsistensi salep. Ada 5, yaitu unguenta, krim, pasta, serata, dan zelonis atau spumanya atau jelly. Yang kedua berdasarkan pemaparan terapeutik dan penetrasinya ada 3 macam, yaitu salep epidermik, salep endodermik, dan salep diadermik. Yang terakhir ada berdasarkan dasar salepnya ada 2 macam, yaitu salep hidrofobik dan salep hidrofilik. Sedangkan penggolongan pada gel ada 4 macam, yaitu yang pertama berdasarkan sifat fasanya, tergolong menjadi 2 bagian, yaitu gel anorganik dan gel organik. Yang kedua berdasarkan sifat pelarutnya, terbagi menjadi 3, yaitu hidrogel pelarut air, organel, dan serogel. Yang ketiga berdasarkan bentuk struktur gel, terbagi menjadi 3, yaitu kumparan acak, helix, dan batang. Yang terakhir berdasarkan jenis fasenya, terbagi menjadi 2, yaitu fase tunggal dan sistem 2 fase. Bahan dasar sediaan salep dan gel. Untuk sediaan salep, yaitu yang pertama ada dasar salep hidrokarbon seperti vaselin putih, vaselin kuning, campuran vaselin dengan sera, dan minyak nabati. Yang kedua, berdasarkan dasar salep serap atau dasar salep absorpsi, yaitu ada adapslanae, unguentun simplex, hidrofilik petrolatum. Yang ketiga, dasar salep dapat dicuci dengan air, dasar salep tipe minyak dalam air seperti vanishing cream. Yang keempat, dasar salep larut air, yaitu PEG atau polyethylene glycol. Bahan dasar gel yaitu umumnya hidrokoloid organik, kadang-kadang digunakan juga senyawa anorganik yang hidrofilik seperti tragakan, NA-alginat, pektin, amilum, gelatin, dan turunan selulosa seperti NaCMC, tilosa, HPMC, dan karbomer. Keuntungan dari sediaan salep dan gel. Untuk sediaan salep, keuntungannya yang pertama sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, yang kedua sebagai bahan pelumas pada kulit, yang ketiga sebagai pelindung untuk kulit, yang keempat mudah dioleskan tanpa perlu pemanasan, ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Yang kelima, salep dengan dasar salep lanolin walaupun masih mempunyai sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep yang berminyak. Sedangkan keuntungan pada sediaan gel yaitu yang pertama ada efek pendingin pada kulit saat digunakan, yang kedua penampilan sediaan yang jernih dan elegan, yang ketiga yaitu pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang,
Yang keempat, elastis dan daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori. Yang kelima, mudah dicuci dengan air. Yang keenam, pelepasan obatnya baik. Yang ketujuh, kemampuan penyebaran pada kulitnya baik. Kekurangan dari sediaan salep dan gel. Untuk sediaan salep, kekurangan yang pertama yaitu pada basis salep hidrokarbon sifatnya yang kurang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian, serta sulit tercuci dan sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Yang kedua, kurangnya basis absorpsi kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan antibiotik dan bahan-bahan yang kurang stabil dengan adanya air. Yang ketiga, mempunyai sifat hidrofil atau dapat mengikat air. Untuk kekurangan sediaan gel, yang pertama yaitu untuk hidrogel kandungan surfaktan yang tinggi menyebabkan iritasi. Yang kedua, untuk hidroalkohol, mengandung alkohol dapat menyebabkan pedih di mata. Yang ketiga, yaitu penggunaan emolien golongan ester harus diminimalkan untuk kejernihan yang tinggi. Sifat dan karakteristik dari sediaan salep dan gel. Untuk sediaan salep yaitu yang pertama stabil, kedua lunak, ketiga mudah dipakai, yang keempat dasar salep yang cocok, yang kelimanya terdistribusi secara merata. Untuk sifat dan karakteristik gel yaitu yang pertama swelling, yang kedua sinersis, yang ketiga efek suhu, yang keempat efek elektrolit, yang kelima elastisitas dan rigiditas, yang keenam ada reologi. Metode pembuatan sediaan salep dan gel. Untuk sediaan salep yaitu yang pertama dengan cara pelelehan, yang kedua triturasi, yang ketiga peleburan, dan yang keempat pencampuran. Untuk metode pembuatan gel yaitu yang pertama ada pelelehan, yang kedua triturasi. Contoh sediaan salep dan gel yang sudah ada di pasaran, yaitu untuk sediaan salep ada salep 24, untuk sediaan gelnya ada Thrombopop gel. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.